kesibukan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita sebagai umatnya berusaha mencontoh Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling tepat sebagai contoh kehidupan. Tidak layak contoh Nabi Muhammad. Tidak layak. Ya, tidak ada dari Nabi SAW untuk kita jadikan tauladan, itu tidak ada. Bahkan dikisahkan ya, tentang Nabi SAW, di mana para sahabat bertanya ya kepada Aisyah tentang Nabi SAW. Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau kita pelajari tentang Nabi SAW, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap, ya, bagaimana seharusnya kita berbuat, bagaimana seharusnya kita memutuskan suatu perkara, ya, bagaimana seharusnya kita menjalani ibadah ini. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema ya yang diamanahkan, yaitu tentang pengamalan, ya, realisasi penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini tema yang sangat luar biasa, ya. Ini tema sangat luar biasa. Ini tema yang akhir kehidupan kita. Karena pengamalan Al-Quran itu sampai akhir hayat. Maka pembelajaran ini pun sampai akhir hayat, tidak ada habisnya. Ya. Karena semua yang kita butuhkan itu ada di dalam Al-Quran. Baik terkait dunia kita ataupun agama kita. Maka kita tidak bisa keluar dari petunjuk ini, atau kita tidak bisa ya, mengambil petunjuk lainnya selain Al-Quran, itu nggak bisa. Mutlak. Al-Quran mutlak. Tidak ada selain Al-Quran yang dapat memberikan kita pedoman yang sempurna. Itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini perlu dicatat ya ayat ini ya, Al-Isra ayat ke-9. Juz ke-15. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebaikan atau yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah panduan untuk kehidupan kita. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini adalah pembahasan yang kita katakan pembahasan yang cukup luas sekali. Pembahasan yang cukup luas sekali, di mana penerapan atau pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin bisa kita bagi pada 3 kelompok.
mungkin bisa kita bagi pada 3 kelompok. Para firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya adalah pengamalan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari terkait pribadi kita. Ini perlu dicatat ini. Supaya kita bisa fokus ya. Supaya kita bisa fokus. Bagaimana cara kita membahas tema ini. Pengamalan atau penerapan itu dalam pribadi. Kemudian yang kedua, pengamalan atau penerapan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga. Jadi pribadi, kemudian naik ke keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pengamalan Al-Quran ya, dalam kehidupan sehari-hari dari sisi bermasyarakat, dari sisi sosial kita. Semua ini, 3 hal ini ada di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita ingin mengetahuinya, kita bacalah Al-Quran itu dari juz 1-nya sampai juz 30-nya itu. Dan fondasi atau dasar dari pengamalan Al-Quran ya, dalam kehidupan sehari-hari kita yang pertama itu adalah para ikhwan Allah Subhanahu wa taala mengesahkan Allah dalam kehidupan sehari. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Tauhidullah ta'ala wa nafyus syirk amma siwa. Mengesahkan Allah dan mentiadakan kesyirikan, mentiadakan penyekutuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pondasi dasar. Kalau para ikhwan rahimahullah Subhanahu wa taala, kalau pondasi dasar ini hancur, yang terjadi adalah seperti hidupnya bangsa jahiliyah waliyadzubillah. Orang-orang Arab jahiliyah, kenapa mereka dikatakan bodoh? Bukan karena mereka gembel, bukan karena mereka gelandangan, bukan karena mereka kehidupannya primitif. Tidak. Kehidupan mereka maju. Perdagangan mereka internasional. Perekonomian mereka tinggi. Tingkat tinggi sekali. Apalagi di antara pemuka-pemuka Quraisy, ya, pemuka-pemuka musyrikin jahiliyah. Tapi kenapa mereka dikatakan bodoh? Dasarnya adalah ikhwah karena mereka tidak memiliki pondasi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Penerapan atau pengamalan atau realisasi tahqiq ya. Tahqiq kita dalam tahqiq kita terhadap Al-Qur'an. Pengamalan Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an yang pertama adalah ayat ini. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi seluruh nabi
seluruh rasul, para ikhwah, rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Karena tidak semua nabi itu rasul. Dan setiap rasul itu pasti nabi. Setiap nabi atau setiap rasul yang Allah utus pada suatu kaum, ucapan mereka, perkataan mereka kepada kaumnya adalah u'budullah, beribadahlah kepada Allah, esakanlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah kesyirikan, dan jauhilah berhala, dan jauhilah ya penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal yang pertama dalam kehidupan pribadi kita, anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah diri kalian, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, kalau bisa masyarakat kalian, dari apa selamatkan? Dari api neraka. Hal yang mendasar yang menyebabkan kita masuk neraka itu adalah kesyirikan. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Maknanya apa, ikhwah? Maknanya ini bukan ketika kita masih hidup, bukan. Ya, bukan. Kita masih hidup, kita masih diberikan ampunan kalau kita minta ampun. Kalau kita bertaubat ya dari kesyirikan dalam kehidupan kita, hayat kita masih di kandung badan, Allah ampuni itu. Nah, ini berkaitan dengan apa, Ustaz? Ini berkaitan dengan nanti di akhirat. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa kesyirikan. Hanya dosa kesyirikan. Kalau ini diampuni Allah, sudah jelas tempat kita di neraka, waliyadzubillah. Jelas sekali. Dosa selainnya itu masalah. Ini bukan berarti jadi motivasi untuk kita bermaksiat, bukan. Dosa zina, ya, dosa minum alkohol, ya, dosa berjudi. Ya. Kita tidak bertaubat dari dosa ini misalkan. Di akhirat itu masih ada, ya, masih ada hal yang dapat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan iman kita, tauhid kita masih di dalam jiwa hati, di dalam hati kita. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan kita nih? Bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan hari yang penting? Teori mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya teori. Kita harus realisasikan itu. Kita harus menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita. Menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari sama dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ustadz contohnya? Ketika bekerja, kita amanah. Situ tauhid. Tauhid ini pembahasan yang luar biasa luasnya. Ya. Allah
melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, kita bekerja amanah, kita jualan tidak curang. Ini menerapkan konsep tauhid. Dan menerapkan tauhid adalah menerapkan Al-Quran. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang tauhid. Sepertiga Al-Quran berbicara tentang hukum. Sepertiga Al-Quran bercerita tentang akhlak. Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya ada penyimpangan dalam tauhid, harus segera diperbaiki. Kita jangan sampai percaya terhadap hal-hal yang khurafat, hal-hal yang mitos, hal-hal yang tahayul. Jangan sampai kita percaya dengan hal demikian, karena itu bisa mempengaruhi iman kita. Itu bisa mempengaruhi kita. Ini dasar. Seorang yang baik tauhidnya, maka akan baik tawakalnya. Tawakkal adalah i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jami'il ahwali wal af'al. Bergantung hanya kepada Allah dalam setiap keadaan dan perbuatan. Itu tawakal. Maka mereka yang benar tawakalnya, dan tawakal ini nggak boleh kepada selain Allah, nggak boleh. Jadi hanya tawakal yang nggak boleh kita harapkan kepada selain Allah, nggak boleh. Kalau cinta masih boleh. Cinta, ya. Kita kan punya cinta nih ya. Semuanya kita punya cinta nih, Masya Allah ya. Yang cinlok nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya cinlok ya. Cinta lokasi. Nggak ada ya, Insya Allah ya. Kita boleh mengharapkan cinta dari ibu kita, ayah kita, ya, dari istri kita, dari suami kita, dari kawan-kawan kita. Boleh. Kita berharap kasih sayang. Kita boleh takut kepada selain Allah, boleh. Takut harimau, boleh. Ada macam-macamnya takut itu. Tetapi takut tidak ada macam. Takut itu kepada Allah. Ini bagian dari menerapkan apa? Menerapkan isi Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang menggantungkan harapannya, menggantungkan amalannya, menggantungkan cita-citanya hanya kepada Allah, maka Allah cukup baginya mengabulkan segala yang dia inginkan. Maka kebanyakan orang kenapa hancur hidupnya? Itu karena tauhidnya hancur. Dia nggak memahami konsep tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Ana bilang sekali lagi, ikhwah, ini penting sekali untuk diperbaiki. Nggak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ini yang membuat kehidupan masyarakat, ini yang membuat kehidupan keluarga, ini yang membuat kehidupan pribadi kita hancur. Kenapa? Rusaknya tauhidnya. Orang berani melakukan pelanggaran syariat. Itu dikarenakan apa? Imannya hilang saat itu. Bukan berarti dia kafir ya. Makanya kata Allah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina, ya, dia beriman. Artinya apa? Hilang sebagian imannya.
ketika dia berzina. Ini dikarenakan rusaknya tauhid. Rusaknya tauhid. Maka kita lihat para nabi. Adakah para nabi yang berzina? Adakah para rasul yang berzina? Jelas tidak ada. Kenapa? Karena baiknya iman mereka, karena sempurnanya iman mereka, karena sempurnanya tauhid mereka. Mereka mengetahui benar bahwasanya akan ada hari pembalasan. Makanya di dalam pembahasan tauhid itu ada namanya at-targhib wa tarhib. Ya, at-targhib wa tarhib artinya memberikan harapan dan memberikan ancaman. Ada dalam pembahasan tauhid. Kita dikasih tahu atau dikasih ini, ya, jika kau mengamalkan ini dan itu, kau akan mendapatkan ini dan itu. Kemudian kita ditakut-takuti, jika kau meninggalkan ini dan itu, nanti kau akan mendapatkan ini dan itu. Ketika hilang rasa ini, ar-raghbah awar-rahbah, ketika hilang harap cemas di dalam diri kita, dan itu bagian dari menerapkan Al-Quran, maka ya sudah, manusia suka hatinya dalam kehidupan. Ya. Tidak mengenal halal dan haram apa yang masuk ke dalam mulutnya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi memperbaiki, ya, atau mengetahui ini itu hal yang prinsip, hal yang sakral. Kita harus menguasainya secara detail. Mengetahui secara detail mengenai tauhid ini. Karena ini prinsip pertama, ya, dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu terkait pribadi kita, keluarga kita, ya, ataupun kehidupan bermasyarakat. Kita Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hal lainnya, ya, bagaimana cara kita mengamalkan atau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan pribadi kita, adalah kita, ya, meningkatkan, ya, kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran. Cara mengamalkan Al-Quran, ya mempelajari Al-Quran. Gitu kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bagaimana kita ingin mengamalkan isi Al-Quran sedang kita tidak mempelajari Al-Quran? Bagaimana? Jadi dengan kita mempelajari Al-Quran, disitulah kita mengamalkan Al-Quran. Apa? Karena wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW itu apa? Iqra'ul Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jelas. Salah satu cara kita belajar adalah dengan membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran adalah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Harusnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pelajari Al-Quran.
halal haram yang ada di dalam Al-Quran kita pelajari supaya apa? Supaya nantinya menjadi pengamalan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga ataupun bermasyarakat. Para kita mati Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari terkait pribadi ini tidak lepas, tidak jauh dari pengamalan sunnah. Ya, nggak bisa hanya sekedar mengamalkan isi Al-Quran, nggak bisa. Dia sama dengan mengamalkan isi sunnah Nabi SAW. Makanya kata Nabi apa? Kata ini Qur'ana wa mislahu ma'a. Sungguh aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Sungguh aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Apa yang semisalnya itu? Yang semisalnya itu adalah hadis. Maka kalau kita lihat, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, luar biasa, ya, kehidupan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ya, ya, dalam sehari-harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menerapkan isi Al-Quran, menerapkan atau mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka kalau seandainya kita urutkan ya para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita urutkan para ikhwan, maka kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari-harinya itu dimulai dari apa? Dimulai dari tidur dan tidur. Jadi kalau teori kita akan mikir berat kali. Kalau teori. Tapi kalau kita menerapkan atau mengamalkan, ya, maka insya Allah tidak ada yang berat. Maka kalau kita ingin melihat pengamalan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini harus kita sejalan dengan sunnah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki adab-adab, adab-adab tidur dan adab-adab bangun tidur. Oh, ini banyak sekali. Adab-adab tidur seperti apa? Sebelum tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam evaluasi diri, muhasabah. Penting sekali nih. Sebelum tidur, ya, misalkan sama istri, misalkan, ya, suami istri saling mengevaluasi diri. Bagaimana abang hari ini, Dek? Bagaimana hari ini, Bang? Apa yang kurang menurut abang? Apa yang kurang menurut adik? Tapi jika jomblo, ya, jomblo semua kayaknya di sini ya. Ya, kayaknya jomblo semua di sini ya. Ridho ya. Insya Allah. Ya. Arifan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang dia jelas dia bermunajat, bermuhasabah apa yang telah saya lakukan sepanjang setahun. Kemudian dia tidur tepat waktu. Ini penerapan Al-Qur'annya seperti itu, tidur tepat waktu supaya bisa bangun malam. Qumil laila illa qalil. Dan bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Itu penerapan dalam surah Al-Muzammil. Kita bisa bangun malam itu kalau memang kita tidak begadang. Kalau kita begadang, insya Allah kebablasan, subuh pun kebablasan. Kemudian berwudu sebelum tidur. Wah, ini kalau kita rincikan, Masya Allah ya.
cukup panjang kali ini pembahasan kita. Kemudian selain adab tidur dan bangun tidur, ya, kalau di dalam tidur dan bangun tidur ada doanya, Tuhan itu menerapkan Al-Quran juga. Kenapa? Karena doa ini adalah kebutuhan seorang mukmin. Dan doa ini adalah bagian Al-Quran, pengamalan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Maka kita berdoa tuh sebelum tidur, setelah bangun tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penerapan kehidupan pribadi, ya, yaitu terkait adab buang hajat. Adab tidak menghadap kiblat, tidak membagi, menutupi diri ya dari manusia supaya tidak terlihat. Kemudian tidak buang air di tengah jalan, tidak buang air. Kita sering temukan itu. Atau di Bengkulu gimana di sana kan? Ya, kalau kita ke stadion, kalau kita ke taman, kita kadang bawa pesing gitu. Jadi mana nih penerapan atau pengamalan Al-Qurannya di mana? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak memberikan ya gangguan pada manusia lainnya, ya. Tidak memberikan kezaliman kepada manusia lainnya. Bagian dari bentuk kezaliman adalah yaitu tadi dia buang hajat ya di tempat-tempat manusia berkumpul. Tidak boleh. Oleh itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada berpakaian, ada perhias. Wah, ini Masya Allah. Makanya dalam Ghazul Fikri, ya Ghazul Fikri, perang pemikiran, itu kan kita dihantam atau diserang ya dari 5F ya Allah a'lam, 5F. Ya, food, fashion, film, ya. Kemudian apalagi itu ya. Ya, intinya salah satunya adalah pakaian atau perhiasan. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, telah kuturunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian." Maksudnya apa? Perintah di sini, perintah. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita orang-orang beriman untuk apa? Ya, untuk memakai pakaian yang menutupi aurat-aurat. Ya. Kalau dari tutup, itu ditutup, jangan sampai terlihat. Ya. Namun ketika sholat ya, tidak boleh kelihatan pundak atau dada itu nggak boleh kelihatan. Ya. Bagian dari adab ketika kita sholat, ya, khususnya laki-laki tidak boleh. Ya. Tapi dalam kehidupan mungkin selain di dalam sholat masih boleh terlihat, ya, masih boleh terlihat dada kita, apa namanya, pundak kita, ya, bagi laki-laki. Intinya yang dari pusar sampai ke lutut ya, tidak boleh terlihat oleh manusia. Ini laki-laki. Tapi ya jelas kan begitu, tidak menutup kemungkinan untuk kita berpakaian yang sopan sesuai dengan budaya kita khususnya, ya.
Jangan sampai pakaian kita mencolok. Namanya libasus syuhra. Libasus syuhra itu pakaian yang mencolok. Ya. Bagaimana kita menerapkan cara berpakaian ya, yang diinginkan Al-Quran? Ya pertama menutup aurat. Kedua tidak mencolok ya oleh masyarakat, di mata masyarakat, di pandangan masyarakat dia mencolok. Kalau dia mencolok jangan dipakai. Dan misalkan kalau itu terkait perempuan bagaimana Ustaz? Wah, ini perempuan kompleks sekali ya, kalau perempuan kompleks sekali. Perempuan ini kompleks sekali. Ya. Dia tidak apa namanya? Tidak hanya diharuskan menutup badannya ya. Dia diharuskan menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Perempuan kompleks sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ya. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Ya. Illa ma zahara minha. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, katakanlah ya, wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman ya, agar mereka ya, menjaga mata mereka atau pandangan-pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, yaitu aurat mereka kecuali apa yang boleh terlihat, wajah dan tangan. Jadi wanita ini sebaik-baik perhiasan kan gitu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Kesalihaannya wanita itu perhiasan dan dirinya itu adalah perhiasan. Maka seandainya wanita itu misalkan ya ini khususnya wanita itu cantik, menarik wajahnya, menarik dia, dan bisa membuat fitnah bagi laki-laki, tutup. Walaupun ada perbedaan para ulama di dalamnya, ada yang mengatakan wajib ditutup. Ini bagian dari menerapkan atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus kita perhatikan pakaian kita. Ya, yang wanita ini kompleks sekali. Dia tidak hanya sekedar tertutup. Ya, dia tidak hanya sekedar tertutup, tetapi jangan sampai membentuk ya, lengkap tubuhnya. Berarti nggak boleh ketat. Nggak boleh ketat. Ya. Perempuan tidak boleh memakai pakaian yang tertutup lagi ketat, nggak boleh. Jilbabnya harus menutupi dadanya. Jilbabnya harus menutupi dadanya, bahkan kalau bisa menutupi pinggulnya. Wah, ini kompleks. Makanya tidak mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Apalagi perkataan ya sebagian wanita ya kakak-kakak Indomaret, Alfamaret misalkan. Ya, kita ingatkan Kak pakai jilbabnya. Wah, jilbabkan hati dulu Kak. Gimana ceritanya menjilbabkan hati? Maka ini kewajiban. Ini kewajiban. Ya, menutup aurat ini kewajiban. Tetapi di dalam kewajiban itu ada adab-adabnya yang harus kita jaga. Di mana wanita tidak hanya diwajibkan menutup auratnya, tetapi pakaian yang digunakan untuk menutup auratnya tidak membentuk lengkuk tubuhnya. Ya. Dan tidak membuat fitnah dalam berpakaiannya. Artinya gimana? Ya jangan jangan mencolok
sampai menarik perhatian, merah gitu pakaiannya. Dan kalau bisa dihindari pakaian yang terang-terang untuk perempuan tuh. Kalau bisa dihindari pakaian yang terang, bukan berarti harus hitam, enggak mesti begitu. Tapi dari yang terang-terang itu perhatian perempuan. Perempuan itu enggak boleh menarik karena enggak pun dia menarik perhatian, dia menarik perhatian. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian ya dalam kehidupan pribadinya juga ya kita perhatikan ya adab-adab saat kita berada di jalan. Kita nggak boleh duduk di jalan, itu nggak boleh. Kemudian jika ada sesuatu ya kaca ataupun batu ataupun paku kita singkirkan. Ini bagian dari mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian dalam adab salam, ya, adab-adab ya, salam. Yusallimu as-saghir 'alal kabir, kata Nabi SAW. Ya, yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Ya. Atau alaman arafta wa man lam ta'rif, kata Nabi SAW. Memberikan salam kepada yang kau kenal atau yang tidak kau kenal. Ini nih yang sudah hampir mati dalam kehidupan sehari-hari kita. Adalah mengucapkan salam kepada yang tidak kita kenal. Kadang orang pun suudzon kita. Kita nyampaikan salam, Assalamualaikum Pak. Dipikirnya awak mau apa-apa gitu. Mau minta tolong, ya, mau ngapain gitu, mau minta sumbangan atau apa. Memang zamannya sudah beda. Padahal niat kita mengucapkan salam adalah menerapkan isi Al-Quran. Ya. Yaitu apa? Absyus salam. Itu perintah dalam Al-Quran. Yaitu kita menegur manusia dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerapkan Al-Quran juga terkait misalkan adab meminta izin. Ini ada di dalam Al-Quran. Adab dalam bermajelis, wah, masya Allah banyak sekali. Adab dalam berbicara, wah ini bah. Kalau masuk ke adab dalam berbicara ini luar biasa. Berilmu sebelum berbicara, ya. Kemudian terkait berbicara, terkait berkata-kata, ya, fal yakul khairan aw liyasmut. Ini di dalam Al-Quran juga ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Dalam hadis, yaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam. Ya. Tidak berghibah. Kata Allah, dan janganlah kalian menceritakan aib ya sebagian lain ya orang-orang selain orang-orang lainnya. Kadang ghibah ini sudah menjadi apa tabiat manusia. Kalau ngumpul nggak berghibah, bukan ngumpul namanya. Nah, itu mengamalkan Al-Quran itu masya Allah kompleks sekali, luar biasa. Ya. Para firman Allah Subhanahu wa taala ya banyak sekali ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana kehidupan beliau itu adalah kehidupan dari ya bentuk pengamalan Al-Quran. Para firman Allah Subhanahu wa taala ya, maka jika itu terkait apa namanya kehidupan pribadi ya, hal lainnya misalkan ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengurus dirinya sendiri ya, khususnya yang sudah berumah tangga, dia mengurus dirinya sendiri, dia menjahit sendalnya sendiri, dia menjahit pakaiannya sendiri, dia
mempersiapkan pakaiannya sendiri. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, dalam kehidupan keluarga penerapan Al-Qur'an atau pengamalan Al-Qur'an dari sisi keluarga, jika kita sebagai seorang anak misalkan, maka kita taat terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Bakti kita kepada orang tua. Ya. Bakti kita kepada orang tua ini mutlak. Ya. Gak usah kita merasa capek itu gak usah. Ketika sama orang tua, merasa capek gitu. Hati-hati ucapan kita ini bisa menjerumuskan kita kepada kedurhakaan. Hati-hati. Capek mak, capek. Baru pulang kuliah mak, capek. Janganlah disuruh-suruh aja. Kita 9 bulan di kandungan. Pernah rupanya orang tua kita bilang capek. 2 tahun kita disusuinya. Ketika kita sudah bergigit, kita gigit lagi itu. Ya, tempat keluar susu itu. Itu sakit itu. Ya. Maka tak layak kita mengatakan seperti itu. Ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menjaga amanah orang tua. Ya, kita dikasih biaya kuliah, ya jelas. Harus kita sampaikan itu kepada kampus. Ya, biaya kuliah itu jangan ditilap atau jangan dimakan segala macam. Jaga nama baik kedua orang tua kita. Kita berdoa untuk orang tua kita. Jika kita seorang suami, kita kerjakan kewajiban kita sebagai seorang suami, mencari nafkah, menjaga aib istri, menjaga, ini paling penting, menjaga apa yang terjadi di dalam rumah dan di dalam kamar. Jangan sampai diceritakan. Ya. Membela istri ketika dia dijahati atau diperlakukan tidak baik oleh keluarga kita sebagai suami. Kita harus bela dia. Kita kasih dia pembelajaran agama. Kita nasihati dia, kita cintai dia, kita sayangi dia, kita maklumi dia, kita maafkan dia. Kita dahulukan maaf kita dari marah kita. Kita ingat dia telah merawat anak kita, menyediakan makanan kita misalkan. Yang dia rela bersama kita, ya, keluar dari rumahnya, di mana di rumahnya dia seorang putri, ya, yang dilayani oleh kedua orang tuanya. Banyak kebaikan istri. Ya. Kita jaga hak-hak istri. Ya. Kemudian kalau kita menjadi seorang istri, maka ya dalam keluarga jelas kita harus menjaga aib suami, menjaga harta suami, merawat anak suami. Anak suami kita harus kita rawat. Dari anaknya, hartanya, kemudian kita jaga aib suami. Ya. Kalau memang kita merasakan ketidakenakan dalam kehidupan dengan suami kita, maka kita usahakan untuk tidak menampakkan kesusahan, tidak menceritakan kesusahan. Mengingatkan suami, memaklumi suami. Maka dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, kata saling itu menjadi kunci. Saling komunikasi yang baik, saling menyayangi, saling memaafkan, saling memaklumi, saling menasehati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mengamalkan Al-Qur'an ya, dalam kehidupan sehari-hari dari sisi bermasyarakat. Ini Masya Allah ya. Ini diterapkan Nabi SAW dan para sahabat. Sumbangsih kita ya untuk kehidupan agama kita ini, ya kehidupan masyarakat kita ini penting sekali. Maka tanya diri, sudah seberapa besar kontribusi kita terhadap masyarakat Islam? Sudah sebaik apa kontribusi kita terhadap masyarakat Islam? Masya Allah, alhamdulillah ini ya. Ya, komunitas
ya teman tumbuh Bengkulu ini, ya, kalau Anda lihat di Instagramnya, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Nilai-nilai dari pembelajaran Al-Quran diterapkan. Ya. Khususnya dalam hal apa ini bermasyarakat ini? Dalam hal apa? Dalam hal memberi. Ya. Demi Allah, ikhwah, ya Allah. Masyarakat kita ini lebih senang diberi, ya. Dan karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara masyarakat ini ada yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat bagi mereka yang kaya, zakat mal. Dan Allah sunnahkan bagi kita untuk bersedekah kepada fakir miskin, ya, yang mereka adalah bagian dari masyarakat. Ya. Maka kita harus tumbuhkan ini, ya. Kita harus tumbuhkan ini, ya. Memberi, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memberikan apa kontribusi dari sisi materi ataupun non materi. Ya. Kita berikan pembelajaran kepada mereka, kita berikan apa namanya misalkan pelatihan, ya. Kita berikan pembekalan dulu, ya. Ya. Memiliki program misalkan ke petani, misalkan memiliki program ke nelayan, memiliki program ke UMKM. Ini bagian dari, ya, menerapkan atau mengamalkan Al-Quran, ya, sisi kehidupan bermasyarakat. Maka ini yang akan menjaga apa kerukunan, ya, kerukunan, kenyamanan, keamanan, ya. Maka sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka membantu masyarakat, gotong royong, ya. Ini bagian dari kita mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat. Itu mengapa ada istilah hablum minallah, kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita sesama manusia ini kompleksnya adalah bermasyarakat, bertetangga, ya. Mulai mungkin dari Kepling-nya, RT RW-nya, kemudian lurahnya atau desanya, kecamatannya, kemudian Muhammadiyah atau kabupatennya, kemudian provinsi, kemudian negara kita ini, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau memang kita benar-benar menerapkan Al-Quran, benar-benar mempelajari Al-Quran, Masya Allah, terciptalah kehidupan yang madani, ya. Terciptalah kehidupan yang harmoni, ya, yang di dalamnya diterapkan norma-norma, ya, norma-norma agama Islam, ya. Diterapkan di dalamnya syariat Islam. Untuk menerapkan syariat Islam, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, afwan, ya, semoga tidak salah paham. Tidak hanya harus kita mendirikan khilafah, nggak harus dengan mendirikan khilafah supaya diterapkannya Islam, nggak harus. Ya, apalagi itu seandainya kita lakukan di Indonesia. Ya, semoga tidak ada yang salah paham, ya, dengan ucapan. Nanti kalau misalkan apa nanti boleh didiskusikan. Dimulai dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan bermasyarakat. Pelan-pelan, tidak terburu-buru, bijaksana. Ya, bijaksana itu adalah kita melakukan, ya, sesuatu pada porsinya, pada tempatnya, pada keadaannya. Ya, tidak memaksakan keinginan diri kita ingin merubah suatu kaum, ya, secara cepat, nggak bisa. Ya.
apalagi itu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menerapkan atau mengamalkan Al-Quran ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu juga berkaitan dengan bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu urusan. Ini penting ya. Teman komunitas teman tumbuh Bengkulu ini harus sering-sering bermusyawarah supaya tidak terjadi miskomunikasi ya, supaya komunitas ini tetap tumbuh sebagaimana nama komunitasnya, teman tumbuh Bengkulu ya. Jangan sampai mati dia dimakan zaman atau dimakan miskomunikasi. Nah, semakin sering bermusyawarah untuk suatu perkara semakin baik. Jangan hanya satu pihak, dua pihak saja. Kalau bisa itu dimusyawarahkan sama seluruh anggotanya. Supaya apa? Supaya seluruhnya merasa memiliki komunitas ini. Jangan sampai ya, jangan sampai apa? Jangan sampai yang merasa memiliki ya komunitas ini hanya ketuanya saja, sekretarisnya saja. Jangan. Seluruh anggota, seluruh yang ada di teman tumbuh Bengkulu ini merasa memiliki komunitas ini. Kapan itu ada? Ketika terjadinya komunikasi yang baik, ya. Ketika terjadinya musyawarah yang baik dalam suatu urusan, dalam suatu keputusan. Para khidmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, pengamalan lainnya dalam kehidupan ya masyarakat di sini akan ada tutup, yaitu rela berkorban ya, rela berkorban ya, rela ini artinya dia tidak mementingkan kepentingan, itu namanya rela berkorban untuk kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat Islam ya. Tapi tidak menafikan masyarakat non Islam ya, kita harus perhatikan itu. Berapa banyak kisah-kisah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana masyarakat non Islam masuk Islam. Ya, masyarakat Badui berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Nabi SAW memperhatikan mereka. Ya, masyarakat itu Madinah berbondong-bondong masuk Islam, di mana mereka sebelumnya orang yang musyrik, berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian juga di Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kata Allah. Mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ini kenapa? Ini karena mereka melihat adanya perhatian Islam tidak hanya pada kelompok Islam, tetapi pada kelompok non-Islam juga. Ya, Islam memperhatikan. Jadi kalau bisa kita ya berkorban atau memberikan pengaruh kepada masyarakat yang non-Islam, alhamdulillah, suatu yang luar biasa, suatu kebaikan yang luar biasa. Tetapi ya kita harus mengawali itu ya kepada masyarakat Islam ya. Kalau bisa sekaligus sekali jalan ya, misalkan teman tumbuh Bengkulu ya mengumpulkan donasi untuk misalkan bencana alam ya, misalkan ya yang mendapatkan itu tidak hanya masyarakat Islam, tapi masyarakat non-Islam juga mendapatkan. Ini bagus kan. Maka Anda bilang, ya ikhwah, pada Anda dan antum semuanya, ya, datangnya hidayah atau datangnya Islam ke dalam hati seseorang itu paling kuat dari sisi akhlak, ya, paling kuat dari sisi akhlak. Dan menerapkan, dan akhlak adalah salah satu pengamalan Al-Quran yang paling baik. Apa yang kata Aisyah, khuluqul Quran, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah cukupkan ya kajian kita ya pada hari ini.
mungkin bisa kita tambah nanti dengan diskusi atau tanya jawab ya. Karena memang bagusnya kajian-kajian seperti ini itu kajian aktif ya, kajian interaktif ya. Jadi kalau memang bisa ada diskusi itu lebih baik. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafadhol, kita bisa buka sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Ustaz Syarul udah menyampaikan banyak sekali hal terkait pengamalan Al-Quran. Di antaranya tadi ada 3 jenis pengamalan, 3 target lah kalau bisa kita bilang Ya, ke pribadi, betul. sehari-hari atau dengan keluarga kita dan lingkungan masyarakat. Jadi juga Ustadz sudah menyinggung terkait ini sepertinya sama kayak 3 jenis sunnah Nabi ya Ustadz, siroh, surah, dan sariroh. Tapi yang sariroh mungkin itu khusus Nabi, jadi Ya, betul. tidak bisa kita aplikasikan. Yang siroh tadi Ustadz singgung mengenai dari Nabi bangun sampai Nabi tidur, itu pengamalan Al-Quran dan sunnah seperti apa. Lalu surah itu tentang bentuk tubuh atau pakaian, fashion tadi Ustadz sebut. Ya. Dan yang terakhir tadi sariroh mungkin kita ganti dengan adab ya Ustadz, adab-adab kita, cara kita berkarakter di masyarakat seperti itu. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung boleh raise hand, boleh langsung buka mic-nya untuk bertanya kepada Ustadz. Oh ya Ustadz, nanti kami minta tolong pimpin doa Ustadz ya, karena Ya, ini insya Allah. pertemuan terakhir kita. Insya Allah, insya Allah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang pengamalan Al-Quran atau pengalaman teman-teman terhadap Al-Quran itu seperti apa, boleh. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu Ustadz. Iya. Kadang-kadang Langsung saja sibuk biar jadi nggak sempat baca gitu. Silakan teman-teman. Tapi insya Allah di bulan Ramadan kita ada target kebut-kebutan. Masya Allah. Iya, harus ada itu, harus ada itu. Oh ya, Kesungguhan silakan. lebih itu harus ada itu. Ya, silakan Mbak Wah Yulin Trisna. Langsung open mic aja kali ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, untuk interaksi antara akhwat sama ikhwan itu kan terkadang kayak komunitas kayak gini kan mungkin ada pertemuannya, mungkin gimana secara global atau secara terperinci boleh juga untuk interaksi antara ikhwan sama akhwatnya Ustadz. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita berbicara tentang asal ya, tentang usul ya, maka tidak mengapa kita komunikasi kepada lawan jenis itu nggak mengapa. Pada dasarnya boleh dia dihukumi mubah, dia. Ya, boleh kita komunikasi misalkan sama mbak-mbak Indomaret itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada kelebihannya. Boleh minta WA-nya Kak. Ini nggak boleh ini, aduh, jangan gitu ya. Ya, ada yang begitu di sini, nggak ada insya Allah ya. Insya Allah ya, nggak ya Rito, insya Allah nggak gitu ya. Azam, ya Abdul, insya Allah nggak gitu ya. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian hindari bercampur. Hindari bercampur. Kalau hindari bercampur ini udah terkait kaitan ya. Ihtiyatan itu artinya kehati-hatian. Dia nggak bisa dihukumi mutlak haram, dia nggak bisa. Contohnya misalkan ya pembelajaran kita ini kan hadir di sini ikhwan dan akhwat kan gitu. Ini nggak bisa dikatakan mutlak haram, nggak bisa dia. Kenapa? Karena satu pembicaraan kita cukup terkait tema sini saja. Tidak ada kita ngobrol canda-canda ketawa-ketawa di luar tema itu nggak ada. Jadi ini masih halal, kategori masih halal. Tapi kalau berbicara dari sisi lainnya, contohnya misalnya
Syekh Anani ya, Syekh Anani ya. Enggak semua Syekh ini, enggak semua Syekh. Ya. Dia enggak akan suka dia. Misalkan dia ceramah ya, di hadapannya itu nampak laki-laki perempuan, nampak dia, nampak. Kayak kita di sini di Indonesia. Kayak di Indonesia ibu-ibu sebelah kiri misalkan, bapak-bapak sebelah kanan gitu kan. Nah, dikasih batas apa gitu kan di tengah gitu ya. Tapi saya masih bisa nampak, oh dia nggak suka itu. Dia nggak mau itu. Tapi apakah syekhnya mengharamkan? Enggak. Enggak, dia nggak mengharamkan itu, enggak. Cuma dia bilang tak layak gitu Pak. Saya nggak bisa. Dia lebih condong kepada kepribadinya. Tapi apakah perkumpulan itu dikatakan perkumpulan yang diharamkan? Enggak. Nah, jadi kalau bicara kehati-hatian, ya kalau misalkan kayak aku lah ceramah, ada ikhwan akhwatnya terlihat begitu ya misalkan. Ini kan bisa menjadi fitnah bagi pribadinya ana begitu. Di situ ya namanya kita memiliki mata kan kita akan melihat ke sana gitu. Nah, kalau misalkan ke sana ternyata ada yang menarik pandangan kita, bagaimana? Kan gitu. Ya kan? Ketika itu ya lupa lupa istri di rumah gitu. Naudzubillah kan gitu. Nah, itu yang dijaga. Itu sudah masuk ke hatian dia. Bukan bab yang usul atau yang haram, bukan. Jadi boleh masih perkumpulan. Tapi kalau seandainya ya di pendapat masyayikh, pendapat syekh-syekh, dia tidak menginginkan itu. Tapi sebagian syekh biasa aja. Gitu ya. Nah, itu tadi yang perlu diperhatikan khususnya dalam organisasi, khususnya dalam komunitas. Itu kalau bisa, kalau memang antuna melakukan perkumpulan atau di grup, ya. Ini ada cerita dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu. Kalau seandainya nggak mungkin ya jelas kita ambil langkah yang berikutnya. Kalau bisa itu dipisah, itu dia. Ya, misalkan kumpul musyawarah atau kumpul apa begitu ya, kumpul dalam satu ruangan. Itu kalau bisa dipisah. Dipisah itu nggak mesti beda ruangan, nggak mesti. Nggak mesti. Dipisah itu maksudnya pakai hijab. Jadi perempuan di belakang dipakai hijab, misalkan ya buat konsepnya lah bisanya itu kan gitu. Misalkan kalau seandainya ruangan itu ada 2 pintu atau kalau 1 pintu, ya intinya dikasih pembatas gitulah supaya laki-laki nggak melihat gitu. Jadi ini berbicara apa namanya keduanya ya, antara usul dan kehati-hatiannya. Intinya perempuan berada di belakang terhijab, tertirai, pakai tirai. Jadi laki-laki nggak bisa melihat. Nggak apa-apa, walaupun suara mereka kita dengar, nggak masalah. Intinya perkumpulan itu hanya membahas itu saja, tidak ngalur kidul. Enggak. Itu dia. Jadi pertama kalau bisa dipisah dulu. Jadi bisa, jadi tidak berhadap-hadapan gitu. Ya, buat lingkaran begitu sehingga setetap muka. Ini kalau bisa dihindari. Ini kalau bisa dihindari. Ini hati kita ini lemah, Ya, hati kita ini lemah dan setan itu kuat gitu. Itu pula dia. Setan kuat, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis taktik cara untuk menjerumuskan kita. Yajri majradam, dia mengalir di aliran darah kita tuh setan itu. Jadi kalau bisa itu tadi bisa dia. Ya. Kemudian hadirkan ustadz kalau bisa. Jadi kan segan kita kalau mau ngalur kidul kan gitu. Kalau bisa, hadirkan satu ustadz setiap kita kumpul. Makanya ya udah nggak usah sering-sering kumpul, kan sudah ada grup ya, grup WA, situ saja. Nah kalau di grup WA pun gitu juga, ya. Kalau bisa yang diceritakan itu hanya terkait itu tadi, terkait komunitas, terkait permasalahan, problematika, tidak membahas masalah
cie kan gitu kan, jangan cie, jangan bahas cie di situ, ribut jadinya nanti kan gitu. Nah, apalagi nanti ada yang segitiga lagi ya, cinta segitiga, wah itu. Nah, jadi kalau bisa itu tadi apa namanya dipisah di sini, maksudnya nggak harus beda ruangan, satu ruangan dikasih hijab sehingga laki-laki tidak bertatap muka langsung, ya. Kemudian yang dibicarakan hanya terkait apa namanya tujuan dari perkumpulan. Kemudian kalau bisa hadirkan ustadz supaya apa? Supaya tadi segan kita untuk apa namanya, kalau memang tidak bisa menghadirkan ustadz ya sudah, kita jaga diri kita masing-masing saja, ya, dengan cara apa tadi sudah menutup namanya bagian perempuan itu, ya. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Ada Ustadz dari Aldiadi Karina Ningrum, terus Ya. dari Mbak Vira dulu. Mbak Via. Ya. Assalamualaikum Ya, Ustadz, izin ya, bertanya. Tadi Ustadz silakan. bilang kalau memakai hijab dan menggunakan pakaian longgar untuk wanita itu wajib. Bagaimana pendapat Ustadz tentang public figure yang berkata kalau masuk surga itu bisa lewat pintu mana saja, tidak harus 55 tapi bisa 73. Itu Ustadz. Jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang public figure yang berkata kalau masuk Ya. surga itu bisa lewat pintu mana saja? Baik, bismillah. Jadi gini, benar ya agama kita ini sesuai dengan logika kita, itu benar. Agama kita ini sesuai dengan logika kita. Logika kita itu tidak akan bisa sampai kepada hakikatnya agama kita. Karena apa? Karena logika kita terbatas. Dia terbatas. Apalagi sampai kepada perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara yang Allah tutup dari mata kita, pandangan kita, akal kita nggak akan bisa sampai ke situ. Ya, karena kan gini, kalau kita menggunakan logika, bagaimana ceritanya antuna meyakini sesuatu itu ada? Bagaimana caranya? Dengan kita melihatnya langsung, kan begitu. Ini kan logika. Surga, emang yakin kita ada surga? Sejauh apa Anda yakin surga itu ada? Sedang Anda tidak melihatnya. Boleh nggak kita ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Karena itu perkara gaib, perkara iman bil gaib, iman kepada perkara yang gaib. Nah, begitu juga ya tentang pertanyaan tadi ya, bahwasanya ada figur yang mengatakan ya kalau masuk surga itu bisa lewat pintu mana saja. Ini anak agak sedikit bingung nih. Masuk surga pintu mana saja? Benar juga ya, pintu surga itu ada 8 gitu. Jadi yang dia maksud pintu mana saja itu yang apakah yang ini atau maksudnya jalannya gitu. Jalan ke surga itu banyak gitu. Tapi kalau dia katakan masuk surga melewati pintu mana saja, benar ada 8 pintu surga kan begitu. Tapi kalau misalkan yang dia maksud adalah jalan, nggak ada. Hanya satu jalan menuju surga Allah. Ya. Hanya satu jalan menuju agama Islam, yaitu jalan Islam itu sendiri. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpisah dari jalan yang benar kalau kita mengikuti jalan-jalan lain. Jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu Islam. Bagaimana Islam? Mana ya Al-Quran mengajarkan kita tentang apa namanya teori-teori kehidupan, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Ya. Maka terkait apa namanya memakai pakaian yang longgar itu memang wajib. Ya, memang wajib karena termasuk dalam laknat Nabi SAW wanita
yang memakai pakaian tapi masih membentuk tubuhnya. Itu termasuk wanita yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita terkena perang pemikiran dari sisi pakaian. Ya, yaitu fashion. Ya. Karena fashion akhirnya kelihatan bentuk tubuhnya. Karena fashion akhirnya tidak sempurna dia menutupi tubuhnya. Ya. Karena menutupi tubuh wanita itu bukan saja maksudnya menutupi kulitnya, bukan itu aja, tapi menutupi bagian tubuhnya, bentuk tubuhnya itu yang ditutupi juga. Bukan hanya kulitnya saja, tapi bentuk bagian tubuhnya itu yang ditutup juga. Makanya harus longgar, tidak membentuk. Nah, gitu. Dan ini kita harus sadari mana yang baik untuk diri kita. Ya, maka tidak layak perempuan pakai celana jeans. Itu nggak layak sekali. Nggak layak sekali. Dia boleh pakai celana jeans, tapi mungkin ya ditutupi dengan pakaian yang panjang, gamis ya, yang lebar ya. Harusnya kan dia pakai legging, dia pakai celana jeans nggak masalah. Yang penting dia tidak menampakkan celana jeans di hadapan mata laki-laki di luar sana. Ya. Kalau dia mau pakai pakaian-pakaian itu di rumahnya tidak masalah. Ya. Intinya jangan sampai ada yang bukan mahram yang melihat dia memakai pakaian yang seperti itu, yang dapat mengundang syahwat. Wanita itu, ya, wanita itu, mau dia berbusana baik atau tidak berbusana baik, marat ala suara syaitan. Ya, lewatnya wanita itu dihiasi oleh syaitan. Mau busana atau tidak berbusana. Bayangkan saja bagaimana lagi seandainya busananya tidak baik, itu bertambah-tambah dia, ya, hiasan syaitan terhadap wanita tersebut. Makanya harus kita sadari mana yang lebih baik, mana yang lebih menjaga diri kita. Ya. Tentunya yang menutupi seluruh tubuhnya, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau seandainya wajahnya membuat fitnah laki-laki, ya, maka kalau bisa dia menutup wajahnya. Kalau bisa dia menutup wajahnya. Karena ini tentunya yang lebih baik bagi agamanya dan kehormatannya. Islam berusaha mengangkat derajat wanita dari keterpurukan di zaman jahiliyah. Maka jangan sampai wanita itu sendiri yang zaman sekarang ya memporak-porandakan kehormatan itu sendiri. Ya, Allah Taala alam. Ada yang lain mungkin? Fadhal. Ada Ustaz, satu pertanyaan terakhir ya, karena udah mau zuhur ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait pengamalan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, terkait penjagaan kiblat pertama Masjidil Aqsa Ustaz. Apa cara terbaik kita sebagai seorang muslim untuk memberi dukungan kepada mereka yang berada di sana ya, yang menjadi bulan-bulanan para Zionis Ustaz. Kita kan jauh nih Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi itu sebagai saudara? Ya, Bismillah ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Baik, ini permasalahan yang sebenarnya internasional ya, permasalahan yang sangat memukul kita sebagai seorang muslim ya. Apa yang terjadi di Palestina saat ini, ya, mulai dari dulu sampai sekarang, dan Allahu alam kapan hal itu Allah selesaikan. Maka Allah lah sebaik-baik penolong. Kita manusia yang fakir ya, yang sebenarnya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita miskin juga. Bagaimana kita memberikan, bagaimana mungkin kita merasa bisa untuk memberi kepada saudara-saudara kita, kan begitu. Maka pertama kali Ana bilang kepada antum semua, kepada Ana pribadi ya, bentuk pengamalan Al-Quran ya terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina adalah pertama kali adalah meminta pertolongan Allah. Dan Ana bilang doa. Karena kata Imam Syafi'i
atahza'u bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a. Apakah engkau meremehkan perkara doa sedangkan kau tak tahu apa yang bisa dilakukan, ya, yang bisa dilakukan doa terhadapnya. Maka kita nggak tahu bagaimana luar biasanya kekuatan doa. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya. Maka yang pertama, perbanyak doa. Sudah seberapa baik doa kita kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina, ikhwah. Kita sadari tak semua kita memiliki materi yang banyak untuk memberi. Tapi setiap kita memiliki lisan, memiliki pikiran, memiliki waktu untuk kita meminta kepada Allah. Masa enggak ada waktu kita untuk meminta kepada Allah, ya, untuk saudara-saudara kita? Enggak ada waktu kita. Setiap sujud kita antara adzan dan iqamah ketika hujan, waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, sudahkah kita bersungguh-sungguh? Ya, doa, kesungguhan kita dalam berdoa. Kita nggak tahu apa yang Allah turunkan kepada mereka dari pertolongan itu. Bukankah dikisahkan, ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi SAW keadaan terpuruk karena kan jumlah yang sedikit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentara dari kalangan malaikat, bayangkan, yang tidak dapat dilihat oleh mata para sahabat, bahkan oleh mata para musuh. Maka doa ini, ya, menjadi poin pertama dalam pengamalan Al-Quran. Karena sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, ad-du'a bi zahril ghaib. Doa seorang saudara, ya, untuk saudara lainnya, ya, sedangkan mereka tidak mengetahui kita, ya, kita sedang berdoa untuk mereka. Ini merupakan sebab mustajabnya doa, ya. Nah, anak harap kepada diri anak dan kepada antum semua untuk tidak pernah meremehkan perkara doa, untuk bersungguh-sungguh dalam perkara doa ini, terus meminta kepada Allah pertolongan. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bermain di dalam perang ini itu elit-elit dunia. Kita ini hanya kita ini apa? Kecil sekali kita itu di hadapan mereka. Kecil sekali, mungkin bukan lebih dari semut, mungkin lebih kecil dari semut mungkin. Elit yang bermain di sana itu elit-elit dunia. Jadi lawannya siapa kalau bukan Allah? Wa makaru, wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah memiliki makar. Ya sudah, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Allah lawannya itu. Kemudian para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dengan kita membantu secara materi. Ya. Membantu secara materi, ya, baik itu berupa uang, makanan, ya, pakaian. Kemudian membantu secara moral, ya. Membantu secara moral ini dengan kita menginformasikan keadaan saudara kita. Kita nggak bisa dikasih materi, ya kan? Nah, tapi kita bisa men-share tuh, ya, open donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dalam keadaan musim dingin, mereka butuh pakaian tebal. Kita share. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Gak bisa kita ngasih materi, moral, share, ya, ke grup, status WA, status Facebook, ya. Jangan hanya ngeluh aja statusnya, ya, galau saja statusnya. Janganlah. Nah, coba tuh. Nah, ini khususnya nih, Masya Allah, ya, komunitas teman tumbuh Bungkulu ini sebenarnya sudah menjadi poin besar, ya, untuk kalian melakukan hal-hal besar, ya. Sudah gampang sekali, tapi followersnya sudah ada, pengikutnya sudah ada, kalian tinggal share, ya,
keadaan-keadaan saudara kita ya yang di sana, Suriah, di Palestina, di mana-mana saja yang tertindas ya. Allah taala alam bisawab. Itu insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah 3 pertanyaan. Sesi pertanyaan kita tutup ya teman-teman. Alhamdulillah. Nanti sebelum Ustadz bacakan doa dan Ustadz beri kesimpulan untuk mempersingkat waktu. Jazakallah khair Ustadz ya. Kita akan ada pemberian penyerahan sertifikat untuk Ustadz Oh ya, Syahrul. Masya Allah. Ucapan terima kasih kami Ustadz karena sudah mendampingi, mengajari, membimbing kami selama tiga Insyaallah. sesi ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi Ustadz di Insyaallah. kajian umum selanjutnya Insyaallah. seperti itu. Insyaallah. Dengan teman Tumbuh Bengkulu. Silakan Ya, panitia di-share dulu. Nah, ini Ustadz sertifikat untuk Ustadz kami Iya. berikan dengan segala hormat. Terima Masya Allah, kasih Ustadz. jazakumullah khairan. Ya, Terima kasih jazakumullah juga. khairan ya. Ya. Alhamdulillah Terima kasih sudah juga diberi untuk kesempatan. terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir, sudah bertanya, sudah aktif, sudah hadir 3 kali mungkin ya. Alhamdulillah. Lalu setelah ini kita boleh on cam ya teman-teman karena kita akan ada foto dokumentasi oleh panitia. Silakan panitia dan teman-teman silakan on cam kalau tidak berhalangan. Silakan panitia. Buat teman-teman yang nggak berhalangan bisa langsung on cam ya. Udah ya. Kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Thank you. Ya, terima kasih Mas Dede. Sekarang kita lanjutkan dengan langsung kesimpulan dan tolong ditutup dengan doa aja Ustaz. Itu ya Ustaz, harapan kami. Ya, Langsung boleh. doa. Ya boleh. Dan mungkin pesan untuk PTB dan teman-teman di sini Ustaz yang keluar dari konteks tema juga nggak apa-apa. Jadi kayak pesan dari Ustaz, nasihat dari Ustaz buat kami. Langsung Ustaz ya. Ya, bismillah, warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, komunitas teman tumbuh bengkulu. Pertama, ya, nasihat untuk anak dan teman semuanya, ya, khususnya teman, ya, yaitu meluruskan niat, ya, ya, memurnikan tujuan apa yang antum lakukan ini di komunitas ini hanya karena Allah, hanya untuk Allah, tidak untuk popularitas, tidak untuk eksistensi pribadi, tidak, hanya li'ila'i kalimatillah, untuk menghidupkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan Islam itu bagaimana, bukan menampakkan bagaimana komunitas kami, enggak, tapi menampakkan inilah Islam. Teman Tumbuh Bengkulu, komunitas ini hanya wadah, ya, kami tidak ingin menampakkan diri kami, enggak, tapi kami ingin menampakkan Islam. Kalau itu tertancap terus di dalam hati kita, maka insya Allah masing-masing kita ini tidak ada yang berkeinginan keluar dari komunitas ini. Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Ya, insya Allah tidak ada. Maka luruskan niat, ya. Semuanya bekerja, semuanya saling membantu, ya, hanya untuk menegakkan agama Islam, menampakkan bagaimana Islam itu. Bukan menampakkan bagaimana saya, enggak. Itu yang membuat komunitas teman Tumbuh Bengkulu ini tetap eksis, hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka luruskan, ingatkan terus kawan-kawannya. Ini kita bekerja untuk agama kita. Ini kita bekerja untuk agama kita. Ini kita bekerja untuk agama kita.
Kemudian kalau sudah begini ya, para kawan semuanya, kalau sudah begini komunitas ini, maka kalianlah orang yang paling pertama kali menerapkan ya, mengamalkan Al-Qur'an. Ya, menjadi contoh gitu. Ya, menjadi contoh bagi masyarakat. Kalianlah yang pertama kali. Ya. Kalau kalian sudah memberanikan diri kalian hadir di tengah-tengah masyarakat, maka kalianlah tauladannya. Kalianlah contohnya, maka berperilakulah sebagai contoh. Hati-hati dalam bersikap. Ayo, paling penting, hati-hati dalam bersikap. Kalian itu dilihat, kalian itu dipandang. Dan jangan berpikir komunitas ini komunitas biasa. Jangan. Komunitas ini adalah komunitas yang luar biasa yang memberikan pengaruh. Maka kami jangan sampai memberikan pengaruh yang buruk. Harus dicamkan itu dalam diri kita. Karena kalau kita anggap komunitas-komunitas ini komunitas biasa, ya sudah, kita sendiri nggak berusaha nanti untuk menjadi contoh. Mungkin 2 itu saja nasihat yang dapat Anda berikan kepada kawan-kawan supaya tetap semangat. Ya. Karena dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah, kemudian kita berusaha menjadi contoh sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadikan komunitas ya teman Tumbuh Bengkulu ini benar-benar wadah untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Anda tutup dengan doa ya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم لين قلوبنا بالقرآن. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا. اللهم أصلح بالقرآن ظواهرنا. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن بواتيننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم وسع بالقرآن مداخلنا. اللهم آنسنا بالقرآن في ظلم الليالي. اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور وارحمنا به يوم النشور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Sudah kita laksanakan kajian umum spesial Ramadan yang sesi ketiga atau sesi terakhir bersama Ustaz Syahrul. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi amal ibadah sisi Allah, dan semoga teman-teman yang menghadiri dan yang menyampaikan kepada teman-teman yang lain juga mendapatkan amal jariah, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Kita langsung tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua, sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.